猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion berhasil mendirikan formasi, tapi tiba-tiba Goyan pergi untuk jalan-jalan. Setelah itu, sang ratu muncul di sisi Xiaoyan. Detik berikutnya, Xion membuka bola darah. Di sana, ia mendapatkan liontin dan binatang kuno. Sampai akhirnya, Xion dikepung 8 orang keabadian. Dan scene pun berganti. Ketika mereka melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul, ada juga formasi yang kuat yang bisa mereka lihat. Mereka merasa bahwa Xiaoyan sudah tahu bahwa mereka akan datang ke sini. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan ada bola merah berwarna darah yang masih tersisa, yang pastinya itu memiliki beberapa warisan yang berguna. Sebenarnya, apa maksud dari binatang buas dan juga liontin itu? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengeluh di dalam hatinya, namun saat ini dia berpikir akan lebih baik untuk menyingkirkan sekelompok praktisi itu terlebih dahulu. Formasi Jisuan Sen membuat 8 orang itu tidak melarikan diri untuk sementara waktu, dan saat berikutnya bola api besar muncul di tanah dan di udara, yang mana itu membuat pupil mata 8 orang itu tiba-tiba menyusut. Ledakan besar pun terjadi di tanah dan di udara, semburan api yang agung menyelimuti kerumunan. Juga nyala api yang bergejolak bercampur dengan guntur kekosongan yang sangat kuat. Kini, formasi 24 gerbang langit keabadian juga diaktifkan, sehingga 24 gerbang abadi segera terbentuk di udara. Kemudian, gerbang-gerbang itu berputar dengan liar, dan kemudian jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual, yang cukup untuk menghancurkan jiwa dari ke-8 orang itu. Untuk sementara waktu, teriakan menyakitkan bisa terdengar dari mereka satu persatu. Adapun Xiaoyan, dia mempunyai dua sosok di sisinya. Di sisi kiri ada avatar Taisu, dan di sisi kanan ada avatar Yuan Shen. Kini, 3 formasi besar meletus dalam sekejap. Meskipun 8 praktisi itu mempunyai kekuatan yang kuat, 2 dari mereka pada langkah kelima tidak terkecuali. Itu terjebak oleh formasi. Tentu saja, saat ini Xiaoyan ingin membuat keputusan dengan cepat, karena dia tidak tahu kapan Taisu 853 akan terbangun dari komanya. Semua teknik yang dilakukan saat ini jelas bukanlah serangan alat yang dimiliki praktisi dari dunia Taisu. Begitu Taisu 853 melihat adegan ini, identitasnya pasti akan terungkap. Saat ini, Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah, jadi dia menembak dengan ganas dan menggunakan avatar Yuan Shen untuk menentukan hasil akhirnya. Avatar Yuan Shen pun memimpin dalam menyerang. Langkah ketiga yang terlemah di bawah tinjunya yang sangat kuat, dia langsung menghantam jantungnya melalui dadanya, hingga dada sosok itu langsung hancur. Kekuatan keabadian yang tersebar pun menyapu ke arah Xiaoyan yang ditutupi dengan armor dewa palsu. Kini, kekuatan keabadian yang habis di armornya kembali diisi ulang. Xiaoyan pun mengulurkan tangannya, dan armor dewa palsu mengikuti sepenuhnya. Dengan menggerakkan pikirannya, kelima jari itu menjulur menjadi cakar yang tajam, dan kemudian menusuk ke arah jantung salah satu dari praktisi itu. Hanya dalam beberapa napas, avatar Yuan Shen bisa melenyapkan 2 orang, dan tubuh Dewa Xiaoyan melenyapkan salah satu dari mereka, dan juga melukai orang lainnya dengan serius. Kini, ke-8 orang itu kehilangan hampir setengah dari kekuatan tempur mereka. Tentu saja, bagian tersulitnya secara alami adalah langkah kelima yang terlebih lagi mereka ada 2 orang. Sial, dia membakar jiwa semua orang. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan mati di sini, ucap si langkah kelima. Si langkah kelima atau si pemimpin meraung dengan keras. Saat kekuatan formasi terus melemah, kekuatan tekannya tidak lagi sekuat yang di awal. Mereka pun menembak balik dengan kecepatan penuh dan mencoba keluar dari formasi Xiaoyan. Di sisi lain, avatar Yuan Shen menabrak kehampaan. Tubuhnya tersapu seperti bola meriam. Matanya sedikit gelap dan dia mengangkat tangannya untuk membanting ke arah si langkah kelima itu. Xiaoyan tidak tahu apakah dia adalah langkah kelima yang memimpin tim sementara ini. Tetapi, siapapun sosok itu, Xiaoyan akan membunuhnya terlebih dahulu. Kekuatan jiwa langkah kelima ini sedikit lemah, dan tekanan spiritual yang dibentuk oleh 24 gerbang abadi memiliki pengaruh besar terhadap dirinya. Kecepatan kaburnya juga menjadi tidak cepat, dan tinju dari avatar Yuan Shen sudah mendekati untuk menghancurkannya.
Pupil mata pria itu pun tiba-tiba menyusut ketika melihat adegan ini. Tinju itu dengan cepat membesar di pupilnya seperti gunung. Itu terbungkus dalam tekanan yang tidak tertandingi. Si langkah kelima itu pun sudah tahu pukulan ini, sehingga dia segera mengeluarkan kekuatan keabadiannya dan menyamburkan seteguk esensi keabadian. Setelah itu, dia memadatkan kekuatan keabadiannya, dan ketika dia mengempalkan tinjunya, sebuah segel emas muncul di kepalan tangannya. Di kejauhan, Xion merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalam pukulan itu, dan ini menyebabkan dirinya menyipitkan matanya. Kemudian, pada detik berikutnya, tinju keduanya bertabrakan seperti meteor yang menghantam tanah. Sampai-sampai terdengar suara ledakan dan dampaknya menyebar dengan sangat cepat. Efek lapisan udara yang menyebar itu seperti gelombang air. Setelah tinju saling berhadapan selama beberapa napas, sehingga emas pada tinju milik pria itu terlihat kewalahan dan akhirnya runtuh. Lalu, tinju dari tubuh Avatar Yuan Shen pun mendarat pada tinju milik pria itu yang sudah kosong. Dalam sekejap, kelima jarinya hancur, dan ketika sosok pria itu tertembak ke belakang, ada ekspresi ketakutan di pupil matanya. Dan jelas bahwa dia dikejutkan oleh pukulan Xiaoyan. Tapi ternyata serangan Xiaoyan tidak berhenti di situ. Sementara tubuh pria itu melesat ke belakang, tinju seperti gunung kembali bergerak ke arahnya. Ketika melihat adegan ini, pria itu pun kembali memutahkan seteguk darah lainnya, dan sebuah tinju yang dibungkus dengan kekuatan keabadian dipadatkan menjadi warna coklat darah. Lalu, tinju yang dipenuhi darah ini langsung menghantam tubuh Avatar Yuan Shen dengan sangat keras. Tabrakan kedua tinju itu membentuk konfrontasi singkat antara keduanya. Tetapi itu hanya sesaat. Sosok pria itu ternyata masih dikalahkan. Kekuatan yang membungkus tinjunya lagi dan lagi runtuh, dan seluruh lengannya meledak dengan keras. Di sisi lain, kecepatan Xiaoyan tidak berkurang, dan malah gerakan Avatar Yuan Shen ini kembali dipercepat. Tapi meskipun begitu, kecepatan pemulihan dari Kaisar Keabadian di langkah kelima juga sangat mengerikan. Dalam 1 atau 2 tarikan napas, ketika dia masih melesat ke belakang, daging dan darah kembali berkumpul dengan sangat cepat, dan lengannya yang hancur pun tumbuh kembali. Hanya saja, kecepatan Xiaoyan lebih cepat. Tinjunya mengalir seperti air terjun. Ketika pukulan pertama Xiaoyan mendarat di dadanya, Xiaoyan merasa bahwa tinjunya kesakitan, dan armor itu juga ditutupi dengan duri tajam. Tapi, meskipun pertahanannya kokoh, tinjunya tidak berhenti, dan dia malah membantingnya dengan panik. Meskipun pertahanan armornya luar biasa, di bawah pukulan keras Xiaoyan terus-menerus ada perasaan runtuh, dan perlahan muncul retakan kecil pada armor itu. Setelah beberapa saat, armor dalam milik pria itu pun akhirnya hancur di bawah tinju Xiaoyan. Tubuh pria itu pun kembali melesat ke belakang dengan tidak seimbang. Lalu, ketika tinju Xiaoyan terbanting lagi, tinju ini langsung menembus armornya dan langsung menembus tubuhnya. Kali ini, pertahanan terakhirnya telah runtuh. Seluruh tubuhnya juga hancur sedikit demi sedikit. Xiaoyan yang melihat kesempatan ini pun langsung menusuk jantungnya tanpa ragu. Si pria di langkah kelima itu pun kembali menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, matanya tampak sangat ketakutan, dan sudah terlambat ketika dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Ini karena Xiaoyan tiba-tiba meraih kepalanya dengan kelima jari, dan pada saat pria itu memohon belas kasihan, Xiaoyan meledakkannya dengan keras hingga seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan yang tersisa hanyalah cincin penyimpanan. Kaisar Keabadian di langkah kelima sudah Xiaoyan selesaikan, dan sekarang yang tersisa hanya ada 3 orang saja. Tapi dibandingkan dengan 8 orang sebelumnya, jelas jauh lebih mudah bagi ketiga orang ini untuk menanganinya sekarang. Namun, sebelum Xiaoyan bisa bergerak, 2 langkah keempat dan 1 langkah kelima tahu bahwa situasinya sudah berakhir, dan mereka pun langsung berbalik untuk melarikan diri menuju kejauhan tanpa melihat ke belakang. Ketika melihat mereka bertiga melarikan diri, sosok Xiaoyan tidak bergerak, matanya sedikit kental, dan tubuh Avatar Taisu serta Avatar Yuan Shen kembali disegel pada 9 peti mati di dalam pagoda emas. Lalu, pada saat yang sama, suara berderak datang dari belakang. "Hei, Taisu 841, bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya seseorang. Pada saat Xiaoyan berbalik dan menatap sosok itu, ternyata dia adalah Taisu 853 yang tengah bergegas. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa merasakan bahwa Taisu 853 ini sangat cemas di dalam hatinya. Xiaoyan pun hanya mengangguk sedikit dan melihat sekitar dengan perlahan.
Jelas, dia telah mengalami pertempuran hebat, karena pada saat ini ekspresi Xiaoyan di dalam armornya sedikit kental. Meskipun kekuatan jiwanya merasakan kedatangan Taisu 853 dalam waktu tercepat, Xiaoyan langsung melakukan konfirmasi apakah Taisu 853 ini melihat kedua tubuh tiruannya. Aku sangat beruntung. 5 orang telah ditangani, dan 3 lainnya sudah melarikan diri, ucap Xiaoyan sambil melirik Taisu 853. Detik berikutnya, Taisu 853 itu pun langsung berseru karena terkejut dengan pengakuan Xiaoyan. Lalu, dia menatapnya untuk beberapa saat dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Dengan keuntungan dari energi iblis di sini, aku cukup beruntung untuk bisa membunuh mereka. Kelompok orang ini memiliki kekuatan rata-rata dan terlalu lemah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terpaksa mengatakan ini karena dia sendiri tidak dapat menemukan alasan lain. Jadi, dia hanya bisa menjelaskannya dengan terpaksa dan berharap Taisu 853 ini dapat mempercayainya. Namun, penjelasan ini terdengar sedikit berantakan. Tepatnya, itu terlalu berlebihan. Tapi, menurut karakter yang diperlihatkan Taisu 853 sebelumnya, seperti yang diharapkan, dia masih bisa dibohongi. Itu bagus. Kamu sangat luar biasa. Tapi menurutku, bukan karena mereka lemah. Seharusnya, itu adalah karena kamu yang terlalu kuat. Para bajingan itu hanyalah sampah. Kamu memang harus membunuh mereka semua jika ada kesempatan, ucap Taisu 853. Taisu 853 ini berkata sambil tertawa terbahak-bahak, dan Xiaoyan pun akhirnya merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, Taisu 853 ini tidak curiga sama sekali. Apakah lukamu sudah sembuh? Tanya Xiaoyan dengan nada khawatir. Itu karena obat mujarab yang kamu berikan padaku. Terima kasih untuk obat mujarab itu. Jika kamu tidak melakukan tindakan, aku pasti akan mati di sini, ucap Taisu 853 sambil menganggukkan kepalanya. Tapi lukanya belum sembuh. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jadi aku bergegas. Aku tidak tahu mengapa. Padahal aku tidak mematahkan tulang rusukku. Tapi ketika aku bangun, beberapa tulang rusukku patah. Jadi tolong tunggu aku pulih sebentar lagi, ucap Taisu 853 itu kembali. Taisu 853 ini berkata dengan serius, dan Xiaoyan pun tersenyum kecut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, tulang rusuk yang patah memiliki hubungan mutlak dengan Xiaoyan yang menghancurkannya dengan keras ke tanah. Lagi pula, Taisu 853 ini berada dalam keadaan koma pada waktu itu dan tidak memiliki pertahanan sama sekali. Selain itu, Xiaoyan melemparkannya dengan sangat keras ke tanah. Jadi, tidak mengherankan bahwa beberapa tulang rusuknya akan patah. Ngomong-ngomong, kenapa bola merah darah ini masih ada di sini? Ucap Taisu 853 sambil menoleh untuk melihat sisa bola merah darah dan berkata dengan terkejut. Sulit untuk mengambilnya dari beberapa orang itu, dan hanya ada satu yang tersisa, ucap Xiaoyan sambil memutar matanya. Itu tidak buruk. Mungkin sangat membantu untuk mendapatkan warisan dari orang yang begitu kuat, ucap Taisu 853 sambil menganggukkan kepalanya. Kenapa tidak kamu saja yang membuka bola merah darah ini dan melihatnya? Bukankah kamu ingin tahu warisan macam apa itu? Ucap Xiaoyan dengan pelan. Apakah ada bahaya? Tanya Taisu 853 dengan ekspresi bingung. Sejauh yang aku tahu, seharusnya tidak ada. Hanya saja, aku tidak terlalu beruntung baru-baru ini. Dan aku selalu menemukan sesuatu yang tidak berguna. Jadi, mungkin jika kamu membukanya, kamu dapat mengubah keberuntunganku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Segera, setelah itu Taisu 853 ini tiba-tiba terdiam. Namun Xiaoyan mengira dia sedikit khawatir. Tapi dia tidak menyangka bahwa Taisu 853 ini mengambil 2 langkah ke depan dan pergi menuju bola merah darah. Kemudian terlihat bahwa bola merah berwarna darah itu terbakar dan mata Xiaoyan pun melebar dengan cahaya. Bahkan di dalam armornya Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Ini tidak mungkin, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dengan masuknya lengan Taisu 853, bola berwarna darah itu pun perlahan terbuka dan 5 cahaya emas pun langsung muncul di depan mata Xiaoyan. Saat ini, wajah Xiaoyan ditutupi dengan ekspresi yang sangat rumit. Keterkejutannya saat ini tak terlukiskan dan dia sangat bersemangat ketika melihatnya. Sementara itu, jika dilihat lebih dekat, cahaya keemasan ini jelas adalah 5 pil emas yang mengandung energi yang sangat murni. Namun, yang paling penting adalah 5 pil emas ini berbeda dari buah-buahan sebelumnya, karena pil emas ini juga mengandung kekuatan keabadian.
Sialan, ternyata ada harta seperti ini, ucap Taisu 853 yang juga sangat terkejut. Di sisi lain, Xiaoyan terlihat sangat senang di dalam armornya. Itu karena jika dia mengambil 5 pil emas ini, dia mungkin bisa menerobos ke puncak Dewa Bintang 9 dalam satu gerakan. Apa yang membuat Xiaoyan bahagia adalah senyum masam yang tak berdaya. Jika 5 pil emas ini muncul lebih awal akan lebih baik. Jika itu dilihat oleh Taisu 853 sekarang, bukankah mereka akan membaginya dua? Segera, Xiaoyan yang berada di dalam armor memancarkan niat membunuh. Pada saat ini, dia tidak ingin berbagi 5 pil emas ini dengan Taisu 853. Lagi pula, bagi Xiaoyan, efek dari 5 pil emas ini begitu besar. Astaga, pelit masin kau nih Xiaoyan. Pada saat ini, tinju Xiaoyan sedikit mengepal. Dia ragu-ragu apakah akan menghancurkan Taisu 853. Xiaoyan terus menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Tapi, itu hanya tergantung pada Taisu 853 yang membuat pilihan. Sekarang, terlihat bahwa Taisu 853 perlahan-lahan mengulurkan tangannya, mengambil pil emas itu, dan meletakkannya di telapak tangannya untuk memeriksanya dengan cermat. Sementara itu, niat membunuh di mata Xiaoyan tidak bisa lagi disembunyikan, dan tidak satu pun dari 5 pil emas ini yang bisa dilewatkan begitu saja. Sayang sekali, ucap Taisu 853 sambil menghela napas dalam-dalam. Pil emas ini tidak banyak berguna bagiku, dan tidak bisa ditelan. Lebih baik mengirim beberapa warisan senjata atau keterampilan bertarung. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu bagus, ucap Taisu 853. Detik berikutnya, sebuah pedang yang sudah dipegang oleh Xiaoyan pun di tangannya tiba-tiba jatuh setelah Taisu 853 ini berkata seperti itu. Tidak apa-apa, kamu jangan kecewa. Pil emas ini memang tidak berguna, tapi itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun sama sekali. Aku akan menyimpannya dulu. Mungkin mereka akan berguna di masa depan, ucap Xiaoyan sambil menghampiri Taisu 853 dengan nada menegangkan dan sedikit mengangguk. Kemudian melangkah maju dan menyerahkan kepada Taisu 853 untuk menghilangkan kecurigaannya. Dari mana kamu mendapatkan pil ini? Kualitasnya cukup bagus, ucap Taisu 853 yang dengan senang hati mengambil pil yang diberikan oleh Xiaoyan. Tampaknya dia lebih peduli dengan pil penyembuhan yang diberikan oleh Xiaoyan daripada 5 pil emas ini. Lalu, dengan tatapan acuh tak acuh, Xiaoyan mengeluarkan batu giok dan memasukkan ke 5 pil emas itu ke dalam botolnya. Kamu sembuhkan dulu lukamu, aku akan melindungimu, ucap Xiaoyan sambil melirik Taisu 853. Pada saat ini, Taisu 853 ini duduk bersila, membuka pelindung kepalanya perlahan, dan segera dia melemparkan pil penyembuhan yang diberikan oleh Xiaoyan ke dalam mulutnya. Sementara itu, ketika melihat wajah aneh yang keluar dari dalam pelindung itu, Xiaoyan dapat merasakan kekuatan yang memancar dari tubuhnya. Namun, seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, sosok di dalam armor dewa palsu ini hanya di tingkat kekuatan Doshian, yang membuat Xiaoyan yang cukup bingung. Ketika melihat Taisu 853 yang tengah melakukan pemulihan, Xiaoyan juga memilih tempat untuk duduk bersila, dan sebuah pil emas muncul di tangannya. Lalu, ketika dia merasakan lautan energi yang tak tertandingi yang terkandung dalam pil emas itu, detak jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak lebih kencang. Namun, Xiaoyan tidak ragu-ragu dengan hal ini. Setelah dengan cepat membuka pelindung kepalanya, dia juga dengan cepat menelan pil emas pertamanya yang tidak diketahui. Kemudian, pada saat pil emas itu tenggelam di dalam tubuhnya, lautan energi yang bergejolak tiba-tiba meledak, seperti binatang buas yang memberontak dengan liar di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak hanya itu, momentum kuat ini meletus keluar dari tubuh Xiaoyan. Tetapi, pada saat ini, medan penghalang transparan muncul di samping Xiaoyan, dan itu menghadangi semua gelombang energi dari luar. Jika ada yang melihat Xiaoyan dari kejauhan, sosok Xiaoyan seolah-olah sedang duduk bersila dan bermeditasi, dan siapapun tidak dapat melihat adanya gelombang energi ataupun kelainan pada aura Xiaoyan. Saat ini, bahkan di mata orang luar, mereka tidak bisa melihat kehadiran sosok sang ratu yang cantik, dan dia tengah berdiri di samping Xiaoyan dengan tenang. Sementara itu, lautan energi berwarna emas yang bergejolak terus menerpa tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Selain itu, energi ini juga mengandung kekuatan yang tidak bisa diserap Xiaoyan saat ini. Tetapi, ketika kekuatan keabadian ini meluap dari tubuh Xiaoyan, itu benar-benar diserap oleh armor dewa palsu. Tapi ternyata, selain kehadiran lautan energi dan kekuatan keabadian, pil emas ini juga mengandung energi iblis yang sangat mengerikan. Pil iblis berwarna biru dengan 80 pola di tubuh Xiaoyan pun dipadatkan dengan kecepatan tinggi, dan setelah beberapa saat itu menembus 100 pola.
Tak sampai di situ, pil biru itu juga menghilang pada saat ini. Lalu, warnanya berubah secara perlahan dari berwarna biru menjadi warna ungu. Di sisi lain, di lantai 9 menara pembantaian, ada sesosok yang tengah duduk bersila di tempat gelap, dengan sosok cantik berdiri di sampingnya. Tai King sudah mati, gumam wanita cantik itu. Ketika mendengar kata-kata ini, sosok yang duduk bersila pun perlahan membuka matanya. Saat ini, matanya tampak datar, dan siapapun tidak bisa melihat kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Tetapi, jelas bahwa ketika berita kematian Tai King masih ada dalam pikirannya, itu menyebabkan beberapa gelombang energi muncul dari sekitar tubuhnya. Apakah menurutmu dia mati karena sudah mengungkapkan informasi itu? Atau apakah dia dilenyapkan karena alasan lain? Ucap Yonghye dengan perlahan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan, jika kamu tidak dapat berbicara tentang orang ini, sang ratu memiliki kekuatan yang lebih dalam. Tentang apa yang mereka berdua pikirkan, aku tidak dapat menebaknya sama sekali. Bahkan, selama periode waktu aku mengikutinya, aku hanya merasakan bahwa orang ini berperilaku aneh, membuat gerakan yang sembarangan, dan tidak memiliki aturan. Aku benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Ucap Yu King sambil tersenyum pahit. Setelah Yonghye menyimak penjelasan dan mendengar nama sang ratu, matanya tiba-tiba menunjukkan warna yang kompleks. Jika sang ratu telah mengikutinya, itu memang masalah yang sangat sulit. Tetapi, jika kita bergabung dengan orang-orang dari dunia Taisu, seharusnya tidak sulit untuk menahan sang ratu dan membunuh orang ini. Ucap Yonghye dengan perlahan. Aku ingat, apakah kamu pernah melihat sang ratu mengambil tindakan? Tanya Yonghye sambil melirik Yu King. Namun, sosok Yu King tiba-tiba terdiam untuk beberapa saat, dan segera ia pun mengingat pertempuran sebelumnya dengan Xiaoyan sebelum berbicara perlahan. Sosok sang ratu tidak pernah menyerang secara langsung, tapi penampilan pria itu sangat mirip dengan Tuan Istana. Dia adalah pemilik tubuh abadi, tetapi auranya tampaknya masih berada di tingkat dewa. Jadi aku pikir, dalam banyak kasus, sang ratu pasti bergerak secara diam-diam. Ucap Yu King. Akan tetapi, sang ratu benar-benar terlalu kuat. Selama dia tidak ingin aku memperhatikan serangannya, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Bahkan, selama dia tidak ingin, aku tidak bisa mengetahui di mana lokasi dia. Sosoknya seperti bayangan yang seolah-olah tersembunyi dalam kehampaan. Ucap Yu King kembali. Bagaimanapun juga, dia dulunya adalah dewa abadi. Meskipun dia telah jatuh, dia tidak benar-benar jatuh. Tetapi, sekarang kekuatan yang dia miliki hanya sedikit. Setelah kekuatan yang tersisa habis, dia juga akan berakhir. Lalu, setelah itu, semua kita bisa mengantarnya ke musim gugur yang sebenarnya. Ucap Yonghye sambil mengangguk. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。